Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oh, baik. Sakit. Oh, sakit apa? Sakit pilek batuk. Oh, pilek batuk. Lihat bapak. Oh, dan Bapak semakin pilek batuk ya. Ya semoga Bapak doakan semoga cepat sembuh ya. Oke, hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Ada. Siapa? Nasi Rosa. Oh, yaudah nanti dicatat ya tidak masuk siapa. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Itu ya, anak-anak. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dalam hati dimulai. Baik, di sini sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin menanyakan kepada kalian semua. Mohon dijawab ya. Oke, pernah nggak kalian semua itu melihat iklan di media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram? Pernah ya, sering ya, sering. Oh, iklan Shopee ya. Terus apa yang membuat kalian menarik sehingga menonton sampai selesai itu? Oh, lewat gitu ya. Oke, berarti kayak seperti menyelesaikan misi gitu ya. Terus pernah nggak ada iklan yang menarik itu seperti di dalam itu ada artis yang kalian sukai gitu? Nah, ini juga termasuk ya. Nah, ini termasuk yang buat kalian betah melihat video iklan tersebut ya. Oh, karena wajahnya ini seperti bapak ya. Oke, terus iklan yang kalian lihat itu semuanya itu menjual sesuatu. Apakah ada iklan yang tidak menjual sesuatu sih? Seperti? Oh, yang tidak oke lain kesehatan, betul. Nah, terus di dalam di dalam iklan tersebut itu ada bahasa yang bikin kalian tertarik gitu menontonnya. Misalnya Indomie seleraku atau bagaimana kan pastinya ada kan. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang materi teks iklan. Nah, sebelum Bapak menjelaskan sedikit tentang materi teks iklan, Bapak akan menampilkan dua video. Nah, silakan anak-anak untuk menyiapkan alat tulisnya. Ini. Oke, Bapak akan menampilkan dua video. Silakan dicatat bagian pentingnya. Oke, Pak. Ini waktu kan video Kalau di dalam atau di luar rumah, hidupnya teh harum. Bikin seger di mana aja. Gimana? Sudah bisa ada pandangan dari iklan ini? Langsung lanjut ke iklan kedua atau diulang? Oke. Ya, ini iklan yang kedua. Cowok-cowok ya. Cowok mau merokok nggak? Saya masih kecil. Ya Allah. Kan udah berdarah kan? Ya.
Sudah dicatat semua ya? Yang penting-penting dari dua video ini tadi. Sudah. Oke, Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang akan kita bahas. Kalau teman-teman mohon anak-anak mohon diperhatikan. Jadi yang akan kita pelajari hari ini yaitu materi teks iklan digital. Nah, apa sih itu iklan? Menurut KBBI itu iklan adalah suatu berita atau pesan yang bertujuan untuk mendorong atau membujuk khalayak ramai agar daripada barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi iklan itu bertujuan untuk menawarkan suatu produk atau barang agar atau jasa agar yang dipromosikan itu menarik perhatian khalayak umum atau masyarakat. Nah, setelah kalian melihat dua video tadi, kalian bisa membedakan. Video yang pertama yaitu video Komersial. komersial. Yang kedua Kenapa komersial. Kenapa kok iklan video jadi iklan komersial? Komersial itu menawarkan produk. Ya betul. Berarti video yang pertama yaitu iklan komersial karena di video yang pertama itu menawarkan suatu produk atau jasa yang agar dibeli oleh masyarakat. Nah yang kedua yaitu iklan non komersial. Yang video kedua itu tadi. Menyampaikan pesan. Ya, edukasi menyampaikan pesan, sosial edukasi. Jadi iklan non komersial ini tidak mengambil keuntungan, tetapi untuk mengingatkan menyampaikan pesan seperti yang video yang kedua tadi ya. Paham ya? Nah, tujuan iklan sendiri yaitu yang pertama adalah menginformasikan, memberitahukan, terus membujuk itu seperti yang iklan layanan masyarakat tadi, terus mengingatkan untuk masyarakat, terus membangun citra ini membentuk pandangan positif masyarakat terhadap suatu merek, lembaga atau program sosial. Nah, setelah kalian melihat dua iklan video tadi itu kan kalian seperti merasa kalau iklan tersebut itu memiliki gaya bahasa masing-masing nggak? Iya kan? Ada yang bahasa gini gitu kan. Jadi dalam gaya kebahasaan iklan itu ada yang pertama bahasa persuasif. Contohnya, ayo rasakan kelezatan kopi Nusantara. Terus ada bahasa superlatif, emosional, formatif, dan diingat dan imperatif. Nah, iklan di era digital ini teman-teman, anak-anak, bahasanya sekarang sudah banyak banget iklan seperti di YouTube, Instagram, TikTok, dan situs web, ya kan? Pastinya kalian setiap membuka HP, mengakses YouTube, Instagram, TikTok, atau situs web itu pasti ada banyak iklannya. Iya. Ketika mendengarkan lagu galau, ya kan Spotify, mengganggu sekali gitu ya. Padahal seharusnya tuh berikan Shopee gitu ya. Padahal langsung muncul Shopee. oh gitu. Padahal seharusnya iklan itu untuk bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa, tapi di era digital ini memang terlalu banyak sehingga membuat orang semakin risih gitu ya. Iya. Oke. Nah, bagaimana anak-anak dari materi yang Bapak dan video yang Bapak sampaikan tadi sudah siap belajar atau belum? Sudah. Oke. Jadi kegiatan hari ini Bapak akan menggunakan model TPS. Ada yang tahu TPS itu apa? Tidak. Oke, TPS itu ya. Oh ya betul. TPS yaitu think parcel, bukan tempat pembuangan sampah ya. Ya. Jadi oke. Jadi hari ini Bapak akan menggunakan model belajar yaitu think parcel. Nah, think sendiri itu berpikir mandiri. Jadi kalian akan mengerjakan sendiri yang soal yang Bapak berikan. Nah, selanjutnya yaitu kalian akan pair itu diskusi berpasangan. Jadi setelah kalian menulis sendiri secara individu dengan jawaban kalian sendiri dengan menurut sudut pandang sendiri itu kalian lalu berdiskusi dengan pasangannya. Nah, setelah berdiskusi dengan pasangannya, kalian share berbagi ke kelas gitu ya. Kalian menyampaikan pendapat kalian di depan kelas gitu ya. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sudah paham semua ya? Oke. Langsung saja kita mulai untuk yang tahap yang pertama yaitu tahap think berpikir mandiri. Bapak akan memberikan soal
untuk mandiri terlebih dahulu. Setelah kalian melihat dua video tadi, ya. Oke. Jadi untuk tugas mandiri, setelah kalian melihat dua video tadi dan sudah mendengarkan apa yang Bapak terangkan, jadi untuk tugas mandiri kalian melihat kalian membuat pengertian, tujuan, terus gaya bahasa apa yang digunakan oleh dua video tadi, gitu ya. Bisa kan? Bisa. Bisa ya. Gimana? Bisa? Bisa, Bapak. Bisa. Bagaimana? Aman, Bapak. Aman, oke. Mana anak-anak? Aman, Bapak. Nah, jadi dua video tadi ya, pengertian. Kan video tadi kan berbeda, gitu ya. Ini kan iklan komersial. Ya, sudah semua ya yang mandiri. Sudah. Ya, oke. Jadi kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap PEL yaitu berdiskusi. Jadi Bapak akan membuat kalian pasangan dua-dua. Ya, sini kan ada enam. Bapak akan membuat pasangan dua-dua. Nah, untuk pasangan yang pertama yaitu pasangan A, ada Mbak Lia dan Mbak Pinta. Pasangan B, Mbak Fia dan Mbak Jian. Pasangan C, Tiara dan Erlita. Oke, jadi untuk bagian PEL ini tugas kalian yaitu berdiskusi. Jadi kalian berdiskusi dengan pasangan kalian dengan apa yang kalian dapat saat kalian mengerjakan secara mandiri, gitu ya? Iya, Pak. Oke, Bapak akan memantau kalian semua dalam mengerjakan dan berdiskusi. Selamat mengerjakan. Gayanya Gimana dari kalian berdua? Dari cara mandiri apakah ada yang berbeda gitu? ada, Bapak. Oh ada gitu. Silakan. Soalnya dia itu nggak lengkap, Bapak. Oh lengkap. Oh iya. Jadi. Aman. Untuk kalimat kedua. Kayak punya mau aja Ya. Bagaimana pasangan B? Oh ada yang berbeda ya. Jadi Kurang contoh kalimat saja. banyak kalimat. Ya. Ada yang Bapak bisa bantu? Tidak, Bapak. Tidak. Sudah aman. Aman. Oke. Untuk pasangan C bagaimana? Bapak punya dia. Oh ya dia begitu. Iya. Ada yang Bapak bisa bantu mengenai iklan berubah itu? Berarti ini gini, Pak. Tujuannya itu kayak besar dalamnya kayaknya untuk mempromosikan produk Ya kan ini kan Bapak sudah menerangkan bahwasanya pendidikan itu untuk ada dua tujuan, yaitu untuk mempromosikan produk dan untuk mengedukasi atau memberikan informasi kepada masyarakat. Oke, betul ya? Oke anak-anak, bagaimana diskusinya? Bagus. Sudah bisa semua? Seru ya? Sudah bisa semua? Oke. Sekarang kita ke tahap share, yaitu kalian berbagi ke kelas. Jadi hasil diskusi kalian berdua tadi dengan pasangan kalian tadi, silakan di share di kelas, dipresentasikan di depan kelas. Itu. Baik. Untuk yang pertama yaitu pasangan pasangan A, dipersilakan maju berdua menyampaikan hasil berdiskusinya, gitu ya. Baik teman-teman, kita akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, menurut kelompok kami menemukan bahwa video 1 adalah iklan komersial karena tujuannya mempromosikan produk minuman agar dibeli konsumen. Contoh kalimatnya, segarnya bikin happy. Ini menggunakan gaya bahasa kreatif dan mudah diingat. Kemudian untuk video 2 kami sepakat itu iklan non komersial karena ajakannya bersifat sosial bukan untuk menjual. Gaya bahasanya juga bersifat sosial dan inspiratif. Oke, silakan pasangan B maju ke depan juga untuk share kelas. Pasangan A coba geser sedikit. Silakan.
pasangan B. Baik, yang pertama, yang video pertama, judulnya memperkenalkan produk iklan bojo. Nah, itu masuk iklan komersial. Tujuan mempromosikan produk atau jasa untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Contoh kalimat tidak menyangkut di tenggorokan. Gaya bahasa yaitu membujuk untuk membeli, menarik dan mudah diingat. Yang video kedua termasuk iklan dan komersial. Itu larangan merokok. Nah, pengertiannya itu bertujuan memberikan informasi, edukasi atau ajakan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan. Tujuannya itu mengingat masyarakat bahayanya merokok. Contoh kalimatnya itu, rokok tidak hanya meracuni tapi membunuhmu. Gaya bahasanya itu menggunakan fakta tentang dampak buruknya merokok. Oke, betul sekali. Nah, oke, jadi penyampaian pasangan tadi, ada yang ingin tambahkan dari pasangan C? Aku. Oke, silakan. Tadi kan menjelaskan tentang iklan komersial. Nah, menurut aku itu iklan komersial itu bahasanya itu harus mengandung emosi yang membara-bara. Karena apa? Tujuan dari komersial kan ini bukan untuk komersial ini bukan untuk promosi atau jualan. Nah, jadi melainkan untuk mengubah cara pandang atau perilaku seseorang. Ya, seperti contohnya yang jangan merokok. Nah, berarti bahasa yang digunakan atau dipaparkan di iklan tersebut harus memiliki emosi yang tinggi sehingga masuk ke pikiran masyarakat tersebut. Ada lagi? Cukup? Dari pasangan B ada yang tambahkan lagi? Dari pasangan A atau pasangan C? Bagaimana? Sepakat ya berarti dengan diskusi kalian semua tadi? Sudah paham? Oke, silakan duduk, kalian semua paham. Baik, anak-anak, hari ini kita telah belajar teks iklan bagi kita. Kita juga sudah bisa membedakan apa itu iklan komersial dan non komersial serta tujuan keduanya dan gaya bahasa yang digunakan oleh iklan komersial dan non komersial. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin tanya satu hal lagi nih. Apa sih hal baru yang kalian pelajari hari ini? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Awalnya saya kira itu iklan itu hanya iklan jual produk saja. Ternyata ada juga iklan non komersial seperti itu. Oh ya. Oh ya, silakan. Itu saya lebih kritis dengan iklan, soalnya ada gaya bahasa tertentu gitu loh, Pak. Oh gitu. Jadi bisa kritis Iya. saat melihat iklan gitu ya. Oke, anak-anak, jadi pembelajaran ini memang kita menggunakan iklan media digital supaya kita semua bisa kritis dalam melihat gaya bahasa dengan melihat iklan yang kita tonton gitu ya. Kita membedakan mana iklan yang baik dan mana iklan yang buruk. Gitu ya? Ya. Terima kasih anak-anak. Hari ini Bapak cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.